Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Wadanini, NIM 202050033. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan kunjungan serta wawancara saya di MTSN 9 Agam yang berlokasi di Jalan Putih Bungsu, Lubuk Basung. Kunjungan ini dilaksanakan sebagai bahan penulisan laporan tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika terkait pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah. Di MTSN 9 Agam terdapat 17 ruang belajar. Nah, di sini juga tersedia lapangan bola untuk melaksanakan kegiatan olahraga peserta didik. Di MTSN 9 Agam juga terdapat musola untuk melaksanakan kegiatan agama, laboratorium melaksanakan kegiatan praktikum, perpustakaan, kantor kepala sekolah, lapangan upacara, ruang guru, dan juga terdapat usaha kesehatan sekolah. Nah, berikut ini wawancara dengan pendidik Ibu Ramayanti SP. Untuk pertanyaan pertama, berapa jumlah guru matematika di MTSN 9 Agam? Jumlah guru matematika 4 orang, yang PNS-nya 2, yang 2-nya non PNS. 2 non PNS. Boleh disebutkan Kalau non PNS namanya Ramayanti sendiri, yang satu lagi Bu Ilvia, yang satu lagi Bu Neno Ningsi, itu Pak Mike Hamdal. Oke, apakah tercukupi jumlah guru matematika dengan rombelnya, Bu? Kalau yang dengan ada 4 orang tadi tercukupi. Tercukupi. Tapi kalau hanya 2 orang, kalau ada yang 2 tadi itu, yang non PS itu tidak tercukupi dia. Tidak tercukupi dia. Kemudian dari segi prestasi siswa di MTSN 9 Agam, khususnya dalam bidang matematika selama 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir, bagaimana, Bu? Kalau dulunya ada lah yang siswa yang berprestasi ya, dulunya pernah siswa yang berprestasi itu namanya, kalau nggak salah itu namanya si Muhammad Restu Ilahi. Nah, itu pintar dia tuh. Sekarang masih sekolah di SMA Cendikia. Yang apa? Yang 3 tahun terakhir ya. Nah, atau yang akhir-akhir ini agak kurang, agak merosot lah nampaknya. Tambah lama 5 anak tuh tambah merosot nampaknya. Oh, satu lagi kita kan 4 tahun yang dulu Tessa Arvin. Pernah di sini kan memang pintar juga, tapi masuk ke Cendikia, sekarang diterima di kedokteran. Iya, kedokteran benar. Berarti undangan dia tuh. Mengikuti lomba-lomba misalnya, Bu, lomba seperti lomba OSN, OSK atau ada ke apa, ke UNP ada pernah yang ke Cendikia pernah masuk ke semifinal. Malah anak kami yang di Cendikia tuh sekarang terpakai tuh. Iya, bagus ya, Bu. Terus yang kayak lomba-lomba yang untuk tingkat MTS waktu itu juga pernah dilaksanakan, Bu? Ada juga masih? Ada lomba-lomba ada. Lomba bidang studi ada. Kami kan setiap tahunnya mengadakan yang namanya Senada. Ada lomba bidang studi matematika dengan IPA, ada. Yang lain ada juga. Siswa dari setiap tahunnya dari MTSN 9 Agam terus mengirim peserta didiknya untuk mengikuti lomba-lomba. Ada. Ya, Bu. Kemudian apa kendala dari guru dalam mempersiapkan siswa-siswa atau siswi-siswi MTSN 9 Agam dalam mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut? Kendalanya, kadang waktu untuk membina siswa itu sangat kecil sekali waktunya, karena kami PBM kami dari pagi sampai jam 2:15. Siswa sudah berada di sekolah kan. Jadi jam 2:15 tuh siswanya capek, jadi kapan lagi untuk pembinaan untuk ikut lomba-lomba. Jadi waktunya kurang apa. Tapi kami membina anak itu cuman akan dekat lomba baru dibina. Jadi tidak ada waktu khusus, tidak ada kelas yang memang betul-betul untuk persiapan lomba itu. Kelas binaan. Tidak ada. Untuk prestasi 4-3 tahun terakhir itu, apakah pendidik sudah merasa puas kayak gitu, Bu? Tentang prestasi, kalau prestasi di bidang mata pelajaran ya, matematika khususnya, belum puas nampaknya. Soalnya belum memadai, belum sesuai yang diinginkan. Sesuai yang diinginkan. Masih mau untuk maju lebih, ingin lebih baik ke depannya, ya, Bu. Kemudian terkait nilai UN atau UNBK di MTSN 9 Agam selama 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini bagaimana, Bu? Kalau nilai UN
Oh, tidak tinggi tidak ya, cuman mungkin menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Soalnya ada yang tingginya bukan tidak terlalu tinggi. Nah, rendahnya juga tidak terlalu rendah, berarti ya yang tinggi kali itu tidak ada. Tapi kan itu nilainya lulus semua kan? Oh, insya Allah lulus semua. Lulus semua. Nanti sama 3 tahun atau 4 tahun terakhir siswa dari MTS dan Sembilan Agam lulus Iya, semua. iya. Yang malah yang si Restu itu dulu kalau nggak salah juara 2 nilai untuk nilai pun di Kabupaten Agam kalau nggak salah. Oh, tuh dia, Bu. Yang Tesa tadi bagaimana? T1 dulunya memang masuk pintar juga dia tuh. Tapi iya memang pintar, memang matematikanya juga memang pintar juga dia. Berarti ada yang baik, ada yang kurang Iya, memuaskan. tapi itu kan tidak beberapa orang. Kalau yang terlalu yang tinggi itu tidak beberapa orang, cuma bisa dihitung dengan jari 3, 4, 5 orang. Kemudian untuk persiapan UN atau UNBK di sekolah ini bagaimana, Bu? Khususnya di bidang matematika. Kalau kami untuk persiapan UN yang bidang matematika, kami mengadakan sekolah sore. Sekolah sore itu, dan sekolah sore itu kami membahas soal UN lama gitu kan. Kadang-kadang memberikan materi kembali, mana yang anak kurang paham diberikan kembali, kemudian dikasih UN lama itu. Kemudian kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Kadang-kadang anak punya kelompok belajar. Kelompok belajar. Jadi dari kelompok belajar tuh mereka belajar terkait UN atau UNBK. Bu, atau yang pribadi adakah yang bertanya sama Ibu? Ada, kalau yang pribadi langsung ada, malahan di bawahnya bukunya ke sini. Kalau Ibu sedang duduk-duduk di sini kan dibilang nih, kalau Ibu tidak ngapa-ngapain boleh tanya. Kalau di bawahnya buku ke sini dia tanya boleh. Berarti motivasi dia ada yang bermotivasi ada ya, Bu. Ada. Kemudian apa kendala yang guru hadapi dalam mempersiapkan peserta didik di MTSN Sembilan Agam untuk menghadapi UN atau UNBK? Karena yang bersemangat itu kan tidak berapa orang. Cuman dalam kelas kami kalau sekarang kan kami punya biasanya setiap tahun itu cuma 5 rombel untuk kelas 3 yang mau untuk kan. Jadi tidak berapa orang yang memang betul-betul bersemangat itu. Cuma dalam lokal itu bisa dipilih 3-4 orang. Kemudian ya kalau dalam pembahasan soal materi-materi itu diberikan yang susahnya sekarang menimbulkan semangat siswa itu susah sekali. Jadi tidak berapa orang yang bersemangat. Semangat motivasinya iya, dalam itu tidak berapa. Terus apakah sudah puas pendidik terhadap hasil UN atau UNBK selama 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini? Kalau dikatakan puas, belum puas lagi lah. Kalau guru tuh ingin lebih ya, tapi kalau dia sekarang belum puas lagi. Mungkin ya memang anak itu yang motivasinya ada kurang, jadi memang kami kurang puas lah dengan hasil yang mereka peroleh itu. Kemauan dari berarti harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Pada kelas normal sebelum COVID ya, Bu, apa kendala yang guru alami dalam penyampaian materi sebelum terjadinya COVID? Dalam penyampaian materi ya, karena anak itu kurang bersemangat, kadang-kadang disampaikan materi kan satu rombel itu kan 30 orang guru di depan. Kadang memberikan materi itu kan ada dikasih kelompok-kelompok, tapi kadang-kadang dalam kelompok-kelompok itu yang bekerja hanya inti-intinya aja. Kemudian kalau dicarikan secara biasa saja, pembelajaran biasa saja kan, kadang mencapai di belakang itu kadang ada yang berseloroh dengan temannya, jadi tidak berapa orang yang betul-betul dari hatinya untuk belajar itu. Nah, itu kendala. Motivasinya kurang sekali. Nah, tapi yang mau belajar pasti ada. Kemudian apakah guru sudah menggunakan IT seperti penggunaan e-book, PowerPoint atau internet dalam proses pembelajaran? Kami di sini kadang-kadang dalam matematika kadang-kadang menggunakan yang namanya Infocus. Ada kami menggunakan Infocus. Jadi IT juga sudah digunakan sebelum kelas daring pun sudah ada digunakan. Jika dilihat dari segi penerimaan materi oleh siswa, apakah pembelajaran selama tatap muka itu mudah dipahami oleh siswa? Ada siswa yang mudah memahami, barangkali ya bisa mereka memahami. Mungkin ada pula siswa yang susah memahami. Kadang-kadang kami berpikir bagaimana lah caranya agar siswa ini bisa paham. Yang mudah memahami ada. Tapi tidak semuanya. Jadi kami berusaha terus bagaimana. Kadang berpikir bagaimana caranya agar ini paham. Kadang mungkin dasarnya itu kadang-kadang ada siswa itu malah dan yang kali-kali tidak hafal dia bagaimana cara dia memahami. Kadang mengalihkan tuh bingung sekali, kadang-kadang dikasih sampai berseloroh kepada siswa dikasih
kalau mengali-ngali bingung dia kan menghitung ini kadang-kadang bingung juga. Bagaimana caranya? Jadi konsep dari awal Awal itu yang susah sudah. ya, yang enggak tahu barangkali kan. Oke. Kemudian untuk proses pembelajaran selama COVID-19 bagaimana? Kalau setelah COVID-19 kami menggunakan pembelajaran melalui daring dengan menggunakan WA grup kelas, setiap kelas punya WA kan. Jadi kami memberikan materi kepada WA itu, materinya kami berikan kadang-kadang berupa catatan, kadang-kadang berupa video. Kemudian dikasih dalam kalau matematika setiap pertemuan itu ada tugas. Tugas nanti disetor ke WA pribadi guru. Tapi banyak yang tidak menyetor. Ada pula yang menyetor banyak juga. Jadi hampir 50-50 barangkali. Ya, Pak. Kalau untuk videonya itu ibu buat sendiri atau diambil dari sumber di internet? Kadang-kadang ada ibu ambil dari sumber internet, dari YouTube kan. Kadang-kadang ibu bikin sendiri, tapi kalau ibu bikin sendiri itu cuman ke catatan aja, wajah gurunya tidak kelihatan. Catatan guru ngomong gitu. Ya, Pak. Apa kendala yang guru alami dalam penyampaian materi selama kelas COVID-19? Penyampaian materi karena kadang-kadang menyampaikan materi dalam apa itu dalam secara daring itu kan penyampaian itu susah sekali kadang-kadang kalau kita langsung kan kita memberi pengarahan, kadang anak tuh ada bertanya langsung, ini siswa tidak bisa bertanya, hanya kita aja yang ngomong sendiri kan, jadi tidak bisa bertanya di sana. Bagaimana caranya itu? Soalnya grup kami tertutup untuk siswa, cuman memberikan materi aja. Kalau dia ingin bertanya langsung ke pribadi. Kalau terbuka untuk semuanya, seluruh guru ada di sana. Komen aja banyak jadinya. Jadi grup kami cuman untuk seluruh, misalnya kelas 9A, seluruh guru ada di sana di kelas 9A itu. Kalau diberikan setiap mata pelajaran, orang tuanya komplain. Banyak. Lelet apanya, HP-nya katanya. Jadi rata-rata anak ini menggunakan HP orang tua. Iya banyak itu. Bagaimana tentang penggunaan media seperti Google Meet atau Zoom? Kami tidak pakai memakai Zoom. Karena HP orang tua tadi. gitu. Kadang-kadang diberikan materi kan katanya dikasih apa? Nantilah Bu, katanya nanti tugasnya saya masih di kantor katanya. Ada yang bilang gitu. Ada anaknya tidak punya HP kan? Yang tidak punya HP disebut ke sekolah. Dijemput ke sekolah tugasnya, tapi materinya dicatatkan gitu, dituliskan. Berarti kendala terbesarnya itu di medianya. Iya. Walaupun kuota dari pemerintah sudah ada, tapi itu nggak punya dia. Alatnya itu yang nggak ada, alatnya masih pakai punya orang tua. Kemudian yang kayak yang tadi itu Bu, kan ada yang ke sekolah itu mereka dalam bentuk pribadi sendiri atau bagaimana? Pribadi. Ya, datang dia ke sekolah kalau dia bingung kan kadang-kadang di chatnya dulu, Bu boleh tanya ke sekolah Bu, boleh, Bu ada, janji tuh ada. Motivasinya sendiri ya, ada kadang-kadang satu orang, kadang-kadang 2 orang. Yang berombongan gitu? Pernah akhir-akhir nih pas ibu lihat kan hasilnya nampaknya kurang memadai. Kemudian ibu ambil kebijaksanaan, ibu izin kepada kepala sekolah. Dulu kan nggak boleh tatap muka, dilarang pemerintah. Ibu izin dengan kepala sekolah, ibu ambil kelas. Pertama kelasnya ibu ambil 15 orang, yang siswanya ibu ambil yang bersemangat saja, yang bersemangat dilihat dalam setoran tugasnya. Ibu ambil 15 orang, ibu beri materi, nampaknya dia bersemangat. Malah tanya dia, Bu, teman kami yang lain bagaimana? Kelasnya setelah itu ibu ambil lagi satu kelas lagi, 15 orang lagi. Itu yang ibu bina menjelang mungkin 3 mingguan. 3 mingguan setelah itu kami ujian mid semester lagi. Tapi seminggu sebelum itu kami udah tatap muka. Sebelum mid semester tatap muka semua kami udah. Tatap muka semua untuk memantapkan materi. Iya, cuman tapi waktunya itu karena 1 kali pertemuan cuman jadi enggak nyampai. 1 kali pertemuan untuk semuanya bagaimana kan? 1 minggu ya, Bu? 1 minggu cuman waktu itu sebelum ujian untuk semua mata pelajaran. Untuk semua mata pelajaran. Jadi satu kelas itu satu pertemuan barangkali. Tapi satu rombel kan 30, kami bagi 2, separuh-separuh. Tapi waktunya saya 1 jam. Tidak rombel 1 jam, semua materi harus kami kejarkan itu. Penerimaan materi oleh siswa dalam pembelajaran selama COVID-19 itu bagaimana? Kalau penerimaannya ada yang memadai, ada yang bagus, tapi ada juga yang tidak peduli sama sekali. Ada kosong aja, ada
apanya kosong aja nilainya tuh, tugas tidak disetor, ada yang kosong sama, ada yang penuh sama sekali, ada 100 aja. Berarti emang tergantung, emang kayak gitu sekolah. Tergantung siswanya barangkali. Minat belajar. Kalau dia dalam hatinya yang ada minat ya Terus tentang sistem zonasi Bu, apakah bagaimana pendapat pendidik terhadap sistem zonasi? Kalau sistem zonasi itu nampaknya ya, kalau misalnya datang dari sekolah sana, sekolahnya bagus. Tergantung anaknya juga. Kalau hanya sekolahnya bagus tapi anak di sekolah itu tidak bagus, sampai di sini juga tidak bagus. Tapi anaknya datang dari sekolah yang kurang bagus, tapi dia menonjol di sana. Anak di sini juga bagus dia. Nah, tergantung pribadi anak itu sendiri. Ya, bagaimana apakah dia ingin maju atau tidak tergantung pribadi anak sendiri. Berarti semuanya kembali ke pribadi siswa ya. Mau atau tidak dia untuk maju. Iya. Kemudian bagaimana kemampuan penugasan pembelajaran penguasaan materi siswa di sekolah? Penguasaan materi siswa selama COVID. Keseluruhan Bu. Kalau di awal-awal penguasaan materi ada yang pintar, ada yang bisa menguasai, tapi ada juga yang tidak. Kalau selama COVID juga demikian. Tapi banyak mungkin yang menguasai sewaktu sebelum COVID. Kalau yang sudah COVID ini banyak nampaknya yang tidak menguasai. Mungkin tugas yang diberikan kepada siswa itu kadang-kadang ada dikerjakan, kadang-kadang mungkin dapat bantuan dari orang tua. Jadi nilainya ada bagus, tapi selama ini rasanya nilainya sebagus itu, gitu. Berarti agak diragukan kualitas diragukan, tidak bisa kita nilainya. Terus untuk harapan dari pendidik secara keseluruhan bagaimana terhadap penguasaan pembelajaran matematika di sekolah? Untuk harapan kami itu kami ingin harapannya yang baik lah barangkali ya. Kami ingin anaknya yang materi yang kami berikan tuh anak itu menguasai semuanya. Kami kadang-kadang berpikir bagaimana lah caranya agar anak ini bisa paham. Berpikir kami tuh. Kadang kami diskusi bagaimana, kadang ada MGMP kan tanya bagaimana lah begini-begini kendalanya, bagaimana caranya. Kadang di sekolah lain begitu juga. Itu. Berharap agar lebih baik masa ke depannya. Juga bisa mengikuti kemajuan-kemajuan zaman Bu. Terus terhadap kebijakan-kebijakan terbaru seperti RPP 1 lembar atau kurikulum yang setiap sebentar ganti. Kurikulum ganti-ganti aja kan. RPP kurikulum belum mantap, ini udah ganti, kurikulum mantap udah ganti. Kemudian RPP 1 lembar tuh namanya RPP 1 lembar tapi pengikutnya banyak di belakangnya. Tapi kalau bikin RPP 1 lembar aja tanpa pengikutnya mudah sekali kan, sebentar selesai. Tapi pengikutnya 1 lembar itu bukan ada pengikut, lampirannya yang banyak itu. Jadi akhirnya hampir sama saja, hampir bersamaan saja. Kalau menurut Ibu pribadi itu lebih nyaman mana, kurikulum yang mana Bu? Kan 2013 revisi, 2013 atau 2006 2004? Yang paling nyaman. Yang paling nyaman. Dan siswa mudah memahami gitu. Banyak siswa yang paham dengan kurikulum ini. Gitu. Kalau dilihat mungkin yang lama itu yang lebih bagus. Dulu nyatanya kenapa dikatakan demikian? Dulu malah kami banyak membentuk siswa-siswa yang mampu. Tapi lama kelamaan tambah kesini ya, tambah kurang yang bagus itu. Karena tuntutan dari. Tambah kurang nampaknya yang bagus itu. Kemudian mungkin sekarang tuh kan ingin ada misalnya KD-nya sekian. Karena anaknya yang baik terpaksa dikejarkan KD sekian itu kendalanya. Entah bagaimana pula susah sekali anak nampak di kurikulum yang baru ini. Kadang-kadang kan dituntutnya, kadang-kadang anak belum menguasai. Kan kita disuruh anak belum menguasai, lagi belum terangkat segala macam, disuruh mengerjakan itu. Kadang-kadang bingung kalau kami anak kampung ini karena kurang paham dia apa maksudnya itu. Sekian wawancara kita pada hari ini Bu. Terima kasih atas informasinya. Semoga harapan kita, semoga pendidikan di Indonesia ke depannya makin lebih baik lagi gitu. Amin. Makin lebih baik lagi dan dapat menciptakan generasi penerus bangsa. Terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.